Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, pada siang hari ini saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Manusia Aneh. Di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 49 sampai 51. Surah Al-Muddathir ayat 49-51 menggambarkan keanehan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaslarah. Mengapa mereka menjauhi peringatan Allah?
Mereka seperti keledai liar, himar yang liar, farrat min qaswar, lari terkejut karena ada singa. Gambaran orang-orang yang menjauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi ajaran Allah, seperti keledai yang terkejut menemui singa, kemudian dia lari terus, padahal sudah jauh dari singa itu. Hadirin sekalian, di mata Allah kita ini juga termasuk orang yang aneh. Kita setiap sholat meminta ihdinas shiratal mustaqim, berikan kami petunjuk jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan, jalan yang membahagiakan. Tetapi sampai hari ini kita seringkali memilih jalan yang bengkok, jalan yang menyusahkan, jalan yang tidak menyelamatkan, menyengsarakan masa depan kita. Ini seperti pengemis yang kehausan minta air segar. Setelah kita berikan air segar, justru air itu dibuangnya. Aneh. Setiap doa kita meminta wa na'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, jauhkan kami dari persoalan hutang. Tetapi setiap ada tawaran barang dengan angsuran yang rendah, diambillah angsuran itu. Padahal itu bukan kebutuhan pokok, hanya untuk menambah gaya dan gengsi saja. Setelah ada kebutuhan pokok untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan anak yang tiba-tiba dibutuhkan, mereka pontang-panting mencari pinjaman. Ini aneh. Mereka ini tidak memperhatikan perintah Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Tidak membuat perencanaan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini memerintahkan setiap orang harus berpikir apa saja yang sudah disiapkan untuk hari esok. Dibuat perencanaan yang jelas. Hari esok bisa hari-hari waktu hidup kita ini, tetapi juga hari esok itu adalah hari tentang kematian kita, kehidupan setelah kematian kita. Maka hanya orang bodoh yang bangga dengan prestasi duniawi, padahal dia sama sekali tidak punya persiapan untuk prestasi ukhrawi. Kita ini orang aneh. Al-Quran itu menjadi pegangan untuk kita menjadi orang baik, dibaca, dihayati. Tetapi ternyata kitab suci Al-Quran itu hanya diletakkan di ruang tamu, di mobil, di kantor, hanya untuk supaya orang tahu bahwa kita ini orang santri, kita pecinta Al-Quran. Atau Quran dibaca hanya katanya supaya rezekinya lancar. Kalau hanya itu yang dikehendaki, maka tidak ada perubahan akhlak sama sekali. Kita ini orang aneh. Kita teriak-teriak cinta Rasul, pejuang sunnah Rasul, tetapi keluar rumah tidak menggunakan masker pada saat pandemi ini. Padahal itu membahayakan dirinya sendiri, membahagiakan orang lain. Dia sok tahu tentang takdir. Rasul yang mana yang kau cintai? Sunnah Rasul yang mana yang kau ajarkan itu? Rasul tidak pernah mengajarkan kehidupan yang menyengsarakan orang lain. Cinta Rasul, tetapi ternyata membuang sampah seenaknya, bahkan memamerkan kebodohannya, membuang sampah di sungai. Astagfirullahaladzim.
Rasul yang mana yang kau cintai itu? Cinta Rasul, salawat Nabi, iya bagus. Tetapi ternyata Anda masih boros air, boros plastik, boros tas kresek, padahal itu akan menentukan kenyamanan atau kesengsaraan anak cucu kita. Rasul yang mana yang kau cintai itu? Sunnah Rasul yang mana yang kau ajarkan? Berkendara di jalan raya, tidak ada bedanya orang ini orang santai atau tidak. Cinta Rasul yang mana? Ajaran Rasul yang mana? Kita ini aneh betul. Para jamaah sekalian, pada masa pandemi ini juga banyak lagi orang yang semakin aneh. Karena banyak di rumah, kemudian pegang HP setiap jam, mengirim dalil-dalil, hadis-hadis, nasihat-nasihat, dikirim kemana-mana. Padahal dia sendiri belum tahu itu benar atau tidak, sumbernya dari mana, belum dihayati, apalagi sudah dijalankan. Mengapa mereka tidak takut? Firman Allah dalam surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Hadirin sekalian, inilah khutbah yang saya sampaikan. Kita berharap dengan khutbah ini kita dijauhkan Allah dari predikat manusia aneh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل في قلوبنا نورا. Wahai Allah, pancarkanlah cahayamu di dalam hati kami supaya kami tetap ceria, optimis, supaya kami bisa ikhlas, ridha menerima apapun kenyataan qada dan takdirmu. Wahai Allah, sinarilah hati kami supaya kami bisa menghapus dendam, dengki, gila hormat, gila pujian, serakah dan seluruh kotoran-kotoran hati kami. Wahai Allah, pancarkan cahayamu yang menyinari langit dan bumi itu ke dalam hati kami, supaya hati kami selalu terpaut denganmu ya Allah sampai akhir hayat kami. Waj'al fi alsunina nura, berikan cahayamu di lidah kami supaya kami bisa berbicara yang benar, menyenangkan dan tidak menyakiti hati orang, supaya kami hanya berbicara ketika benar-benar penting. Wahai Allah, berikan cahaya di lidah kami supaya lidah kami ini lebih banyak menyebut namamu, nama Rasulmu, daripada menyebut nama-nama makhlukmu yang lain. Berikan cahayamu di dalam lidah kami supaya kata-kata kami ini mempunyai kekuatan untuk merubah perilaku orang
dengan hidayat dan firman-firman-Mu. Waj'al fi asma'ina nura, berikan cahaya di pendengaran kami ya Allah, supaya ayat-ayat Quran yang kami dengarkan menggetarkan hati kami. Ya Allah, berikan cahaya di telinga kami, supaya kami senang mendengarkan curhat orang lain sampai tuntas. Berikan cahaya di telinga kami, sehingga kami senang, tidak sakit hati dikritik orang, bahkan dicaci-caci orang. Waj'al fi absarina nura, berikan cahaya-Mu di penglihatan kami, supaya mata kami hanya memandang yang baik, tidak memandang yang tidak Engkau ridhoi. Supaya kami melihat orang itu pada kelebihannya, bukan pada kekurangannya. Berikan cahaya pada mata kami, terutama ketika melewati Shiratal Mustaqim, menyeberangi neraka menuju surga, supaya kami tidak terpeleset dan selamat sampai di surga. Berikanlah cahaya-Mu pada mata hati kami, supaya kami bisa melihat keindahan wajah-Mu, lalu bermesra-mesra dengan-Mu ya Allah. Waj'al fi amamina nura, berikan cahaya-Mu di depan kami, di belakang kami, di atas kami, di bawah kami, di kanan kami, di kiri kami. Berikan cahaya-Mu di darah kami, kulit kami, daging kami, supaya kami benar-benar menjadi pancaran cahaya yang bisa mengusir kegelapan hati manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.